wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat duniawiyah, nikmat ukhrawiyah, nikmat jasadiyah, dan seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dengan bersyukur Allah menambah kenikmatan yang selalu mengalir kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat yang selalu mendampingi perjuangannya, dan semoga juga tercurah kepada kita, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, hamba-hamba yang sangat berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dicintai oleh Allah. Tidak ada yang lebih berbahagia dalam kehidupan ini kecuali mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, di antara hamba yang dicintai oleh Allah adalah yang pertama, al-abda at-taqiyya. Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Ada tiga, menurut hadis ini ada tiga yang dicintai oleh Allah. Walaupun banyak sekali semuanya yang dicintai oleh Allah, tetapi dalam hadis ini ada tiga. Yang pertama adalah sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, al-abda at-taqiyya. Takwa sudah kita ketahui bersama, para ulama menterjemahkan, mentakrifkan takwa adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Mengerjakan perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan Allah SWT. Ulama yang lain mengatakan takwa adalah antaja'alu bainakum wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan diri Anda dan siksa Allah dinding yang kokoh. Artinya dengan beramal, mentaati Allah, menjauhi larangannya, itu berarti kita membuat dinding yang kokoh yang menghalangi kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan kita sebentar kita akan memasuki Ramadan, kita meningkatkan ibadah kita dengan berbagai macam ibadah agar menjadi hamba yang bertakwa. Dan takwa yang kita tuju adalah takwa yang sebenar-benarnya. Jadi memang ada proses untuk menjadi takwa yang sebenarnya. Seperti yang dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa yang sebenarnya, Ibnu Mas'ud mengatakan takwa yang sebenarnya itu seperti apa? Yaitu mentaati Allah tanpa mendurhakai. Yang kedua, mengingat Allah tanpa melupakan. Dan yang ketiga, mensyukuri Allah tanpa mengkufuri. Ini adalah takwa yang sebenarnya. Kalau dalam bahasa sekarang ya, takwa itu adalah taat tanpa negosiasi. Nah, itu takwa yang sebenarnya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kemudian yang kedua, hamba yang dicintai Allah adalah, kalau tadi hamba yang bertakwa, yang kedua al-abda al-ghaniyya, hamba yang kaya. Nah, tapi kaya yang dimaksud dalam hadis ini bukan kaya harta, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, laisal ghina an kasratil aradi. Bukanlah yang dimaksud kaya itu adalah kaya harta, tetapi yang dimaksud kaya adalah walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya adalah kaya hati. Kaya hati itu orangnya, kalau orang Jawa mengatakan nrimo ing pandum qanaah. Bahkan orang yang kaya hati itu walaupun hidupnya susah, itu masih mau memikirkan kepentingan orang lain, mau membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Saking orangnya itu nerimonya itu mensyukuri nikmat Allah walaupun hartanya sedikit, tetapi karena hatinya kaya, itu kemudian mau membantu orang yang lebih membutuhkan. Kalau Nabi mengistilahkan jahdul muqilli, ada orang yang uripe rekoso, hartanya sedikit, tapi masih mau memikirkan orang yang lebih membutuhkan. Ya mungkin hanya dengan memberi bayam, kangkung dan sebagainya, orang-orang yang di sekelilingnya yang lebih membutuhkan. Ini yang kedua, adalah orang yang kaya hati. Yang ketiga yang dicintai Allah adalah orang yang al-abda al-khafiyah, hamba yang suka menyembunyikan amalnya. Jadi kalau dia beramal, bersedekah, sholat sunnah dan sebagainya, membaca Al-Quran, itu disembunyikan dari orang lain agar terbebas, terjauh dari riya, dari sum'ah. Ini hamba yang dicintai Allah, dia menyembunyikan amalnya. Allah berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi jika kalian bersedekah dengan dinampakkan, dilihat oleh manusia, itu baik sekali, tidak apa-apa. Apalagi untuk contoh, ya, dinampakkan dengan niat yang ikhlas, ini baik di sisi Allah SWT. Pahalanya banyak, bahkan sampai dilipatkan 700. Tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi jika kalian bersedekah kemudian disembunyikan, tidak dilihat oleh orang, delik-delik diberikan kepada fakir miskin, maka ini lebih baik daripada sedekah yang dinampakkan. Dulu ada seorang tabi'ut tabi'in atau tabi'un, cicitnya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Al-Husain bin Ali. Ini kalau bersedekah malam hari diantarkan ke orang-orang yang miskin. Nah, orang tidak ada yang tahu. Kapan mereka tahu bahwa Ali bin Al-Husain ini bersedekah? Ketika Ali bin Al-Husain meninggal, maka setelah itu tidak ada lagi orang-orang miskin yang diberi sedekah pada malam hari. Ali bin Al-Husain ini menyembunyikan sedekahnya. Ini baik sekali, lebih baik daripada sedekah yang terang-terangan, kecuali kalau terang-terangan itu untuk memberi contoh. Ini juga baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan pada tahun ini yang menuntut kita untuk banyak beribadah di rumah, ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beribadah ikhlas lillahi ta'ala, tidak ditunjukkan kepada orang lain, membaca Quran di rumah, mungkin tarawih di rumah, sholat sunnah di rumah bersama keluarga. Ini
semoga akan menjadi hikmah bagi kita sehingga ibadah kita ini menjadi ibadah yang tersembunyi, yang dicintai oleh Allah SWT. Menjadi hamba yang al-abda al-khafiyah, tersembunyi. Jadi manusia. Tapi jangan, kalau sudah tersembunyi di rumah, jangan kemudian diupload di mana-mana. Ya, khusyuk membaca Quran buat diupload dengan HP. Nah, ini sama saja menjadi tidak tersembunyi. Ini yang hamba yang ketiga yang dicintai Allah. Nah, ironis sekali kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika amal yang sudah tersembunyi, yang sudah dilakukan dengan ikhlas, itu kemudian malah disebarkan kemana-mana sehingga akan menghilangkan pahala kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada 3 yang disebutkan oleh Rasulullah di antara hamba-hamba yang dicintai Allah. Yang pertama yaitu hamba yang bertakwa, kemudian yang kedua hamba yang merasa cukup hatinya kaya, dan yang ketiga adalah hamba yang suka menyembunyikan amal kebaikannya. Semoga bermanfaat, banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi